Shalom, good morning semuanya. Yuk kita mau start pre-worship. So boleh kita ambil tempat duduk kita masing-masing. Please have a seat. Mari kita persiapkan hati kita mau tenangkan pikiran kita. Kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini, amin. Yuk mari kita sama-sama siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Kami undang hadiratmu hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Bersamamu selamanya. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya, hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah
yang kami perlu ya Bapa. Biar roh-Mu mengalir di tempat ini, membasahi hati kami yang kering. Bawa kami ya Tuhan, menikmati bait-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan, bersekutu denganmu, sebab Engkau kekuatan kami, Kau batu karang yang teguh, Tuhan keselamatan kita, tak kasih-Nya tak berubah, dulu sekarang dan selamanya. Mari kita sembah Dia, sebab Dia yang layak, sebab Tuhan yang layak ditinggikan. Biar ada mazmur baru mengalir dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Biar ada nyanyian sukacita, ada nyanyian seruan kemenangan yang kami nyatakan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, rawatan-Mu yang kami perlu. Tuhan tempat perlindungan kami, Tuhan bagi keselamatan kami, Yesus kota benteng yang teguh. All the glory to you, Lord. Mari saya undang sama-sama kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Yes, glory to you, God. Mari kita tinggal di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita kembali dipulihkan dalam hadirat Tuhan. Mari kita nikmati betapa indahnya bersama dengan Tuhan. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sekali lagi kita katakan, yes, yes God. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Yes, yes, glory to God. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan, atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu yang baru bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami siap menyongsong hadirat-Mu, kami siap naik ke bukit Sion-Mu Tuhan. Kami siap memuji Engkau di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha mulia, Engkau Allah di atas segala Allah ya Tuhan. Kami meteraikan ya Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, tempat ini ya Bapa, dari paling depan sampai paling belakang, kami meteraikan dengan darah Yesus Tuhan. Setiap sarana-sarana yang kami pakai Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Tetapi di atas skalanya itu Tuhan, kami seal hati dan pikiran kami di dalam nama-Mu Yesus, supaya berfokus
kepada ibadah hari ini, mendengarkan suara-Mu, menerima janji-Mu, menerima kemenangan bersama Engkau melalui ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Serukan nama Tuhan di tempat ini, sebab Tuhan hadir di atas pujian anak-anaknya, amin. Nama di atas segala nama, amin. Segala kuasa takluk di bawah nama Yesus, amin. Haleluya. Let everything that has breath praise God. Amin. Amin. Mari setiap kita yang memiliki nafas yang begitu luar biasa, kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Every praise God. Amen. Haleluya. Oh yes. Every praise to our God, every word of worship in one accord. Every praise. Every praise to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah.
Amin. Yes. Kami siap ya Tuhan untuk masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami percaya kasih karunia-Mu lebih dari cukup Tuhan. Amen. Your grace is sufficient, Lord. Amen, Lord, in all situations, in all things, God. Grace is all what we need, oh Lord. Amin, Tuhan. Let's say it together. When the mountains fall and the sea turns round, by my words and song says the Lord. When the world gets up, will be broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me, Jesus. Jesus, you're ever to break every chain. Our life in your hands. You're in control. Praise overflows in us. You're more than enough for me. Amen. That's right. When the mountains fall and the sea turns So let's round, sing it together, kids. but my words stand strong, says the Lord. When the world gets hard, we'll be broken heart, but my word Let's say it with confidence in our God. says the Lord. Amen. Yes, Lord. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is
stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your love is powerful. Nation of your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're heaven to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Oh yes, Lord. You are beautiful in this place. You are wonderful Savior. You are all that we need this morning, oh God. Karena kami tahu Tuhan, karya salib-Mu Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi setiap kami, setiap hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, setiap sakit penyakit, apapun itu Tuhan, penyakit sakit tubuh, sakit mental, sakit apapun Tuhan, sudah disembuhkan oleh bilur-bilur darah-Nya. Oh, pagi hari ini Tuhan, it's the time for us. It's the time for us untuk bersyukur Tuhan. It's the time for us to give our thanksgiving to God for what He has done, for the mighty cross. Wow, wow. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Yes, God. Padamu menyucikan, pulihkan hatiku. Jamah hati setiap kami Tuhan. Kaulah segalanya. Jamah hati kami dengan kasih-Mu yang luar biasa Bapa. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Katakan dengan segenap iman Kau kita. berikan hidup yang baru.
Nyanyikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan, Ku nyatakan Nyatakan. Kaulah segalanya. amin Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kami mau belajar berserah kepada Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Let's lift up our worship. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Saya mengajak kita sama-sama menyembah Tuhan. Kaulah segalanya Kami bagi sembahkan, kami tinggikan nama-Mu, kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, kami menjadi ciptaan yang baru. Karena salib-Mu ya Tuhan, setiap kami dilayakkan bertemu muka dengan-Mu, bersekutu dengan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan rindu menjamah hati saudara di tempat ini. Bapa rindu kepada kita sebagai anak-anaknya. Engkau Allah yang dekat, Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan pengampunan, Bapa yang tidak pernah menghitung kesalahan kita. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena salib-Mu ya Bapa, kami menang, kami sembuh, kami dipulihkan, kami menang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, jika ada hati yang lemah, jika ada hati yang belum mampu, biarlah mereka melihat kepada salib-Mu. Kami melihat kepada kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami akan dibangkitkan kembali, dipulihkan, dan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami kembali Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya salib-Mu berkuasa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati seluruh ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Biarlah setiap firman-Nya akan ditabur, akan jatuh ke dalam tanah yang subur, hati yang mau mendengar dan mau menerima firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk meriah. Children, why don't you come forward? And I'd like to invite Pastor Tim to pray for the children. Church, let us extend our hands to the children and let us pray. Lord Jesus, we thank you so much for this day that you have given us. We thank you, Lord God, for these beautiful blessings right in front of us. And Lord Jesus, as parents, we pray, Lord God, that you would give us the heavenly and godly wisdom, Lord God, to raise them, Lord Jesus, the way you want us to raise them for your kingdom, oh God. Lord Jesus, we pray, Lord, for any educational, academic, and financial success over their life. But Lord God, above all those things, Lord Jesus, we pray, Lord God, that they would know you. We pray, Lord God, that they would not just know knowledge about you, but we pray, Lord God, that they would walk with you, Lord Jesus, all the days of their life. We pray, Lord God, that they would not just know Bible verses, but that they would live it out in Jesus' name, Lord God. We pray, Lord God, that they would know what it's like to experience the power of the Holy Spirit in their life, Lord God. We pray, Lord God, that their mouths will be open to talk about the gospel with their friends and with their family and with people all over the world, Lord God. Lord Jesus, we know that our kids are living in a time where Christianity is not accepted. I pray in Jesus' name that you would give them boldness, Lord God. I pray that you give them courage, Lord God, to live out their faith, Lord Jesus. We pray a protection over them against any false teaching, any demonic ideology, Lord God, that's being taught through everywhere, Lord God. Protect them, Lord Jesus. Lord Jesus, we know there's a spirit of isolation and a spirit of loneliness. I pray, Lord Jesus, that you would use us as big brothers and sisters to give them the ministry of presence, to help these young people know that they are not alone, to help them know, Lord God, that there's an entire church who loves them, cares for them, and prays for them. And we pray, Lord God, that your Holy Spirit, that your presence, Lord God, would comfort them in such a way, Lord God, that they would know that you are real. We thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. All of God's people say, amen. Mungkin tolong minta bantuan untuk tim multimedia. Oke, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Mohon maaf saya pakai masker hari ini karena saya baru sembuh dari sakit.
Tapi jangan khawatir, kemarin saya udah tes. Sebenarnya saya lagi pikir saya mau telepon Solihin gitu, siapa tahu dia bisa gantiin saya khotbah gitu. Tapi ya saya pikir saya kasihan lah ya. Jadi nggak jadi gitu ya. Jadi pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan sesuai dengan tema dari FGF Global yang berjudul The Next Person. Mungkin bisa tolong dibantu untuk bisa menampilkan ininya. Saya rasa mesti ininya mesti. Nggak mau ya? Dari komputer nggak mau. Oh ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Ya, tema dari Achieve Global yang bertema The Next Person. Jadi ini berbicara tentang mentorship ya, mentorship. By the way, tadi saya diberkati untuk tim worship, berikan tepuk tangan untuk tim worship tadi. Saya lihat WL-nya juga kelihatannya dari anak youth juga ya tadi. Jadi, wow, luar biasa, semangat, amin. Jadi puji Tuhan. Ya, tema pagi hari ini berjudul The Next Person, artinya orang yang akan kita mentor ya. Katakan the next person. Siapakah the next person? Mungkin orang di sebelah saudara, kita nggak tahu. Atau di belakang saudara, di depan saudara. That's the question that we will answer today. Who is the next person? Kita buka di firman Tuhan di The Word of God in the Book of Acts, di Kisah Rasul, pasal yang ke-11. Kisah Rasul, pasal yang ke-11, ayat 21 sampai 26. Saya ajak kita bangkit berdiri, kita baca bersama. Kisah Rasul pasal 11, The Book of Acts, chapter 11, ayat 21 sampai 26, 21 to 26. 1, 2, 3, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. 23. Dua lima. 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Tuhan, terima kasih Engkau murnikan firman ini, kuduskan untuk kehidupan kami, supaya kami dapat belajar pada pagi hari ini dan menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih untuk berkat-Mu ini. Kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua umat Tuhan katakan, amin. Hari ini kita belajar tentang kehidupan seorang bernama Barnabas. Katakan Barnabas. Orang ini mungkin nggak seterkenal Paulus, nggak seterkenal Petrus, nggak seterkenal murid-murid yang lain. Dia bukan bagian dari 12 murid itu, tapi Barnabas ini seorang yang spesial. Ya, seorang dikatakan bahwa Barnabas adalah seorang yang baik, katakan baik. Saudara mau menjadi orang baik? Iya toh? Kita semua ingin menjadi orang baik.
Dikatakan Barnabas adalah orang yang baik. Kata Barnabas itu artinya is a son of encouragement. Ya, son of encouragement artinya orang yang suka mengencourage orang lain. Ya, dan kita akan melihat kenapa dia dibilang orang baik. Di sini kita melihat pemuritan antara Barnabas dan Saulus. Jadi dia belum dipanggil Paulus, dia masih dipanggil Saulus pada saat itu. Dan dia dibawa oleh Barnabas ke Antioquia untuk dimuridkan. Hal ini penting untuk kita ketahui karena banyak orang tidak menyadari pentingnya pemuritan. Ya. Barnabas adalah orang yang baik. Why? Karena pertama dia orang yang generous. Kita lihat di kisah Rasul pasal 4, ayat 36 sampai 37. Kisah Rasul pasal 4, ayat 36 sampai 37. Dikatakan demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Wow, jual ladang saudara, jual tanah, properti. Terus dikasih ke depan kaki rasul-rasul. Cuman bedanya dengan Ananias dan Safira, Barnabas ini jujur. Dia jual seberapa, ya dikasih taunya seberapa gitu. Nanti saudara lihat di pasal ke-5, itu cerita tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira melihat Barnabas, mereka pikir, gua mau niru-niru deh. Wow, dia luar biasa, jual ladang, jual properti. Kita juga mau yang sama, supaya orang melihat kita ini hebat, generous. Tapi Ananias dan Safira tidak jujur dan terima akibatnya. Tapi pada awal mulanya itu ternyata Barnabas, dia orang yang generous. Amin, orang yang generous akan diberkati oleh Tuhan, amin. Generous. Nah, selain itu, Barnabas ini seorang yang spesial karena dia mau menerima Saulus sebagai muridnya. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 9, ayat 26 sampai 27. Kisah Rasul pasal 9, ayat 26 dan 27. Dikatakan setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Ingat ya, di awal pasal 9 itu cerita tentang Saulus bertobat. Jadi dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertobat. Tapi sebelumnya dia adalah pembunuh orang Kristen. Dia mengejar-ngejar orang Kristen. Dia penganiaya orang Kristen. Setelah dia bertobat, murid-murid tentunya takut dong. Jangan-jangan dia mau bunuh kita, jangan-jangan dia berpura-pura jadi murid, dia mau bunuh kita sebetulnya. Tidak ada yang mau menerima dia. Satu-satunya yang mau menerima Saulus menjadi murid pada saat itu hanyalah Barnabas. Without Barnabas, there is no Paul. No Barnabas, no Paul. Jadi kita melihat betapa pentingnya pelayanan Barnabas ini. Dia pertama menerima Saulus menjadi murid, menjadi bagian dari murid-murid di Yerusalem. And it's a big risk taking. Adalah suatu risiko yang besar yang dia ambil pada saat itu. Untuk mengambil Saulus menjadi murid-murid di Yerusalem. Tapi dia ambil risiko itu. Dia berani ambil itu, karena dia melihat suatu potensi yang ada dalam kehidupan Saulus ini. Mungkin kadang-kadang kita juga takut untuk mengambil seseorang menjadi murid kita atau menjadi seseorang kita mentor, karena kita juga takut risiko yang kita hadapi pada saat kita mengalami kesulitan dari orang itu. Tapi Barnabas ambil risiko itu. Dan tadi kita lihat kemudian akhirnya Kisah Rasul 11
Barnabas mengambil Saulus dibawa ke Antioquia dan dimentor selama 1 tahun di sana. It's a coaching moment. Dia ajar untuk Paulus untuk belajar melayani di sana. Dan kemudian dia di Kisah Rasul pasal 13 di Kisah Rasul pasal 13 Barnabas dan Saulus diutus untuk memulai suatu perjalanan untuk menginjil di daerah-daerah lain. Di sini di Kisah Rasul pasal 13 ini kita lihat bagaimana Barnabas menuntun Saulus untuk memenuhi panggilannya. Nah, kita ada yang menarik sekali. Kalau saudara perhatikan di pasal 13, misalnya di ayat yang ke-2 dikatakan, suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkata Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Ya. Sebelum ayat 13 ini, selalu pada saat Barnabas dan Saulus disebut, selalu urutannya adalah Barnabas, Saulus. Barnabas, Saulus. Barnabas dan Saulus. Tapi kita melihat ya, di pasal 13 ini terjadi suatu perubahan. Di ayat yang 13 atau di ayat yang ke-9, mulai Saulus berganti nama jadi Paulus. Dikatakan, tetapi Saulus yang juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, katakan penuh Roh Kudus, menatap dia. Nah, dia sudah mulai berubah nama sekarang, dari Saulus menjadi Paulus, karena dia menemukan panggilannya, karena dituntun oleh Barnabas ini. Dan kemudian, kalau kita lihat di ayat ke-51, saudara perhatikan, urutan panggilan itu sudah berubah. Bukan lagi Barnabas dan Saulus. Saudara perhatikan di ayat 51 dari pasal 13 dikatakan, akan tetapi Paulus dan Barnabas. Dan sejak ayat ini, setiap kali nama Paulus disebut, nama Paulus ada di depan. Bukan Barnabas. Paulus dan Barnabas, Paulus dan Barnabas. Urutan nama di dalam firman Allah menunjukkan siapa yang lebih penting dalam cerita itu. Di sini kita lihat ada satu pergantian. Orang yang dimentor, yang tadinya biasa-biasa aja, yang mungkin kurang pengalaman, yang tadinya tidak begitu terkenal, tapi lama-lama mulai terkenal, akhirnya terbalik. Orang yang dimentor menjadi lebih terkenal daripada yang mementor. Lebih dipakai Tuhan, dan kita tahu akhir hidup Paulus bagaimana. Dia menulis 14 kitab perjanjian baru. Kita nggak lihat satupun kitab daripada Barnabas. Dan bagaimana Paulus mendirikan banyak gereja, sangat terkenal sekali, berkeliling kemana-mana. Dan sampai hari ini orang lebih tahu nama Paulus daripada nama Barnabas. Kita lihat di dalam proses pementoran, kadang-kadang kita tidak bisa melihat potensi yang ada dalam kehidupan orang, dan kadang-kadang kita takut orang itu melebihi kita, betul ya? Kadang-kadang kalau di ilmu perguruan tinggi, di ilmu persilatan kan gitu kan, kalau kamu ngajar ilmu, boleh ngajar semuanya, tapi ilmu yang paling tinggi jangan, disimpan dulu. Siapa tahu nanti suatu hari muridnya murtad, ya, muridnya kurang ajar, jadi gurunya masih punya ilmu sebentar untuk ngalahin dia gitu. Tapi di dalam ikut Tuhan Yesus, itu nggak berlaku. Kalau bisa muridnya lebih
hebat daripada gurunya. Amin. Kalau muridnya lebih hebat dari gurunya, berarti gurunya berhasil. Tapi kadang-kadang orang Asia itu kepengen muridnya jangan terlalu pandai deh. Gurunya lebih pandai dikit gitu. Jangan ngalah-ngalahin gurunya, nanti malu gurunya kan. Tapi di dalam pemuritan, di dalam kerajaan Allah, semakin hebat murid, semakin berhasil. And that's the key to the kingdom. Ini ada satu cerita, Bapak Ibu sini yang suka olahraga pasti tahu. Seorang bernama Phil Jackson dan Michael Jordan. Semua tahu Michael Jordan? Tahu ya? Michael Jordan ini legendari pemain basket yang luar biasa. Ya. Saya tidak tahu sampai hari ini apa dia masih top nomor 1, mungkin yang sering main basket tahu, kayak Pak Lukas. Pak Lukas ada di sini? Nggak ada ya, atau David yang suka main basket tahu. Ini legendaris sekali Michael Jordan, sampai Nike itu selalu pakai dia kan untuk advertising. Tapi tidak ada Michael Jordan kalau tidak ada Phil Jackson. Phil Jackson ini siapa? Phil Jackson ini coachnya. Phil Jackson yang melihat potensi di dalam kehidupan Michael Jordan, dia ambil dan dia latih, dan dia tumbuhkan semua potensi itu sampai grup basket ini jadi terkenal sekali. Tidak terkalahkan, 5 kali 6 kali berturut-turut dalam NBA menang. Dan ini ada filmnya di Netflix yang berjudul The Last Dance. Kalau di situ kita lihat Michael Jordan berkata, kalau tidak ada Phil Jackson aku nggak mau main. Phil Jackson ini membuat dia mau tinggal di situ dan mau main untuk, kalau nggak salah, Chicago Bulls ya, atau timnya. Saya benar-benar buta soal olahraga ya. Tapi cerita ini menarik sekali karena ada seseorang yang mau mementor orang biasa ini sehingga orang yang punya potensi ini bisa mengembangkan potensinya, dan akhirnya Michael Jordan jauh melebihi Phil Jackson di dalam karirnya. Nah, saudara lihat kalau baca itu, saya lihat Phil Jackson mungkin skor berapa, 6 poin, berapa dalam setiap gamenya. Michael Jackson jauh daripada itu, bisa 30 poin. Tapi Phil Jackson tidak merasa rendah diri, tidak merasa kalah. Tapi dia terus dukung sampai Michael Jordan mencapai puncaknya. Nah ini, seorang mentor itu punya tugas membuat orang yang dimentor lebih berhasil daripada dirinya sendiri. Ada amin? Itu tidak mudah. Kadang-kadang kita harus mengalahkan kesombongan kita, mengalahkan insecurity kita, mengalahkan ketakutan kita, supaya orang-orang sekitar kita ini lebih berhasil daripada kita. Bukannya malah, oh ini dia lebih berhasil nih. Gajinya mulai tambah gede nih. Mulailah cari pikir gimana untuk sikut ya kan. Kadang-kadang kan gitu. Bukannya didukung malah disikut gitu. Tapi seseorang yang mau memuridkan dan membuat orang itu berhasil, justru disitulah keberhasilan daripada orang tersebut. Di situ kita melihat bagaimana Barnabas adalah seorang yang rendah hati, mau untuk melihat Rasul Paulus ini berhasil. Namun tentunya di dalam setiap hubungan mentor dan orang yang dimentor tidak selalu mulus, karena akhirnya terjadi suatu konflik dalam hubungan antara Barnabas dan Paulus. Kalau kita melihat di pasal ke-15, di situ dikatakan ada suatu perselisihan antara Paulus dan Barnabas, mulai ayat ke-35, yaitu pada waktu Barnabas ingin membawa Markus, atau yang disebut Yohanes juga bersama mereka, tapi Paulus tidak mau, karena Markus ini pernah meninggalkan mereka gitu. Di masa yang lalu, menurut Paulus, Markus ini tidak setia gitu. Pada waktu pelayanan,
mungkin keadaan tidak mudah, akhirnya dia tinggalin, pulang ke Yerusalem, dan akhirnya mungkin Paulus merasa kecewa gitu. Nah, namun Barnabas tetap ingin membawa Markus untuk dimuridkan. Meskipun dia sudah pernah dikecewakan oleh orang ini gitu. Akhirnya mereka berpisah, Paulus membawa Silas, dan Barnabas membawa Markus. Tapi cerita ini indah sekali karena saya percaya Tuhan izinkan hal ini, karena pada akhirnya Markus ini akan kembali diterima oleh Paulus di akhir hidupnya. Karena pada akhir hidupnya, waktu Paulus menulis surat kepada Timotius, dia ada menyebut nama Markus, dan Markus ini yang menemani Rasul Paulus sampai akhir hidupnya. Jadi tidak berarti perpisahan itu untuk selamanya, tapi akan kembali lagi dan akan menjadi suatu yang indah. Dan saudara tahu siapa Markus ini? Markus ini tidak lain adalah penulis Injil Markus. Dua orang yang dimentor oleh Barnabas, mereka ini menjadi tokoh-tokoh utama dalam perjanjian baru. Yang satu Paulus, yang kedua Markus. Tanpa Barnabas tidak ada Markus. Di sini kita melihat bagaimana peran kita sebagai seorang mentor itu sangat besar sekali. Gitu. Saya teringat waktu saya baru ikut Tuhan, banyak orang yang mementor saya juga. Waktu saya di California, saya ikut Tuhan tahun 89, sebagian Anda belum lahir mungkin. Dan salah satu yang mentor saya ini adalah, dia bukan orang Indonesia tapi orang Malaysia. Jadi dia sering kalau weekend tinggal tempat saya, suka spend time dengan saya, mengajar saya, dan kemudian dia mengajak saya untuk sekolah Alkitab, dan dia ngajak saya dalam pelayanan, memperhatikan saya, ya. Dan sampai hari ini hubungan saya tetap baik dengan dia. Waktu saya ke Seattle, saya bertemu kembali dengan dia, meskipun dia udah tidak berada di dalam organisasi IFGF lagi, tapi saya tetap merasa dia ini mentor saya sampai hari ini. Tanpa dia, tidak ada saya. Saya tidak bisa menjadi seperti saya ini tanpa waktu yang disediakan untuk saya gitu. Nah, istrinya ini juga salah satu yang istrinya dia juga salah satu yang suka membimbing saya pada waktu itu. Orangnya ramah gitu. Orangnya ramah dan dia selalu nanya, gimana kamu kabarnya? Kamu semuanya baik-baik gitu. Dan itu membuat saya pada waktu saya pertama kali datang ke gereja, saya kan gak ada teman, gak ada siapa-siapa. Tapi karena ada orang yang memperhatikan saya jadi tertarik lagi untuk datang ke gereja itu. Saya merasa kok ada orang-orang baik seperti ini gitu. Salah satunya karena adiknya dia juga singer dan cantik, saudara. Dulu ya, masih single saya, belum ketemu istri. Mumpung dia nggak ada. Ya. Jadi ada orang-orang yang memperhatikan kita sehingga kita mau untuk terus maju, untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. The next person is talking about being a mentor to other people. Who is the next person in your life? Siapa orang next person di dalam kehidupanmu? Adakah orang-orang yang ingin kau mentor? Orang yang punya potensi, orang yang mungkin orang lain tidak melihat, tapi engkau bisa melihat potensi yang ada dalam kehidupannya, dan engkau rindu untuk membimbing dia, untuk menolong dia, untuk maju di dalam Tuhan.
Mentorship is for everyone. It's not for just pastors and leaders. Tapi mentorship ini adalah suatu ingredient atau suatu proses yang Tuhan ingin terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita melihat bagaimana contoh-contoh di Alkitab menunjukkan kisah mentor ini. Seperti Musa dan Yosua. Tanpa Musa tidak ada Yosua. Tapi Yosua melakukan yang lebih hebat daripada Musa. Dia bisa mengalahkan 31 raja, dia bisa menduduki tanah Kanaan dan menikmati semua berkat Tuhan itu. Tapi kalau tidak ada Musa yang mengeluarkan bangsa Israel dan menuntun dia, tidak akan ada Yosua. Alkitab juga mengajarkan kisah tentang Elia dan Elisa. Dua orang nabi yang luar biasa. Kita tahu Elia itu kedahsyatannya apa? Dia membuat mujizat. Dia mujizatnya luar biasa. Api turun dari surga. Akhir hidupnya Elia naik kereta, terbang dan lain-lain. Dulu nggak ada pesawat, saudara. Tapi Elia sudah terbang. Naik ke surga. Naik kereta api. Bukan kereta api ya, kereta yang ada apinya maksudnya. Bukan kereta api. Tapi kalau kita perhatikan kisah Elisa, muridnya, yang tadinya nggak ngerti apa-apa, dia cuma ngikut aja ke Elia kemana dia pergi, minta urapan 2 kali lipat. Apa yang terjadi dengan Elisa? Kalau saudara hitung, jumlah mujizat yang dilakukan oleh Elisa, itu jumlahnya 2 kali lipat daripada jumlah mujizat yang dilakukan oleh Elia. Elisa melakukan lebih dahsyat lagi dari kehidupan Elia. Kita juga melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus setelah dimuridkan oleh Barnabas, nanti dia akan menemukan seorang murid bernama Timotius. Dan bagaimana Timotius ini akhirnya dikenal sebagai anak muda yang betul-betul dipakai oleh Tuhan. Tanpa Paulus tidak ada Timotius. Tanpa Barnabas tidak ada Paulus. Karena itu pemuritan ini atau mentorship ini harus kita jalankan. Harus terjadi dalam setiap tubuh Kristus. Who is the next person? Siapa orang berikutnya yang saudara ingin tuntun dalam kehidupan ini gitu. Barnabas orang yang baik. Dia bukan cuma orang yang baik, tapi dikatakan dia orang yang baik, yang penuh dengan Roh Kudus. Katakan penuh dengan Roh Kudus. Barnabas adalah orang baik yang penuh dengan Roh Kudus. Apa maksudnya penuh dengan Roh Kudus? Kadang-kadang kita berpikir, oh mungkin aku belum penuh dengan Roh Kudus, aku belum siap. Sebetulnya mudah saja. Penuh dengan Roh Kudus itu artinya kita mau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Bukan kita harus bisa berbahasa roh, terus kita harus bagaimana gitu. No. Penuh dengan Roh Kudus artinya dituntun oleh Roh Kudus. Semua murid-murid Tuhan Yesus di kitab Kisah Para Rasul dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Sehingga mereka penuh dengan keberanian, penuh dengan hikmat dari Tuhan. Petrus yang tidak berpendidikan, dia bisa melawan orang-orang di pengadilan dengan perkataan-perkataan yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Semuanya berkat tuntunan Roh Kudus. Di Yohanes 14, Yesus sudah katakan, aku akan pergi tapi aku akan mengirim seorang penolong yang lain. Dia akan menolong kamu untuk hidup dalam kebenaran. Dia akan menghibur kamu. Dia akan menuntun kamu. Minggu depan kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. But the question is, hidup kita sudah dituntun belum oleh Roh Kudus? Hidup kita sudah diserahkan belum kepada Roh Kudus? Atau kita masih memakai kemampuan kita pribadi? Kita akan seringkali berkata, Tuhan, aku belum layak untuk memuridkan orang lain. Aku sendiri hidupnya juga masih berantakan, aku masih banyak masalah,
aku masih lemah, aku masih banyak kesalahan-kesalahan. Perhatikan. Sikap untuk mementor tidak ditentukan oleh kemampuan, tapi oleh keputusan kita. Ingat Musa. Musa adalah orang yang tidak layak. Musa adalah orang yang tidak mampu. Musa tidak bisa berbicara. Musa selalu berkata, aku ini tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan memilih dia. Dan dia mau. Saudara lihat kisahnya Daud. Dia bukan orang yang sempurna. Dia jatuh dalam dosa. Dia ambil istri orang. Dia bunuh suaminya. Tapi Tuhan bisa pilih dia. Karena dia mau. Kita lihat Nabi Yeremia. Pada waktu Tuhan memakai dia, dia berkata, aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Aku tidak bisa berbicara. Tapi Tuhan pilih dia jadi nabi. Salah satu nabi utama. Tuhan tidak cari orang yang skillful, tapi Tuhan cari orang yang available, yang mau untuk dipakai. Amin. Yang kedua, dikatakan Barnabas adalah orang yang penuh dengan iman. Orang yang baik penuh dengan iman. Iman adalah suatu sikap untuk mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Alkitab penuh dengan orang-orang yang tidak sempurna, tapi mereka punya iman. Contohnya, Abraham. Abraham itu bukan orang sempurna, saudara. Betul nggak? Dia takut. Dia bohong. Dia bilang ini bukan istriku. Karena dia takut. Mau dibunuh. Dia bohong beberapa kali. Tapi Tuhan pakai dia. Karena dia benar-benar mengandalkan Tuhan setelah itu. Dia percaya kepada Tuhan. Cucunya Yakub lebih parah lagi. Seorang yang penuh dengan kebohongan. Dia bohongi orang tuanya, dia bohongi bapaknya. Pamannya dibohongi, saudaranya dibohongi. Tapi at the end, dia mengandalkan Tuhan. Pada waktu dia bergumul, akhirnya dia percayakan hidupnya pada Tuhan. Itulah orang beriman. Bukan orang yang sempurna, tapi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yesaya, dikatakan aku ini orang yang najis bibir. Gak tahu apa maksudnya najis bibir, mungkin dia suka gosip, dia suka ngutuk orang, atau dia suka berkata-kata yang tidak baik. Tapi dia orang yang penuh dengan iman, dia mengandalkan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai dia sebagai seorang nabi yang luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir, oh aku belum siap untuk memuridkan orang, aku belum siap untuk mementor orang lain. Saya teringat kisah dari seorang pastor di New Jersey, bernama David Ireland. Pastor David ini adalah seorang pastor dari sebuah mega church di New Jersey. Jemaatnya lebih dari 8.000. Itu 10 tahun yang lalu, saya nggak tahu sekarang berapa. Tapi dia bercerita begini, pada waktu dia baru bertobat, masih muda, dia masuk college, diinjili, bertobat, dan dia didoakan langsung penuh Roh Kudus. Setelah dia dipenuhi Roh Kudus itu, besoknya dia ketemu sama roommate-nya. Roommate-nya juga hidupnya hancur-hancuran gitu. Gak karu-karuan, nakal, dan sebagainya. Seperti biasa kebanyakan orang anak college di sini. Akhirnya dia berkata, kamu mau gak saya doain supaya kamu penuh Roh Kudus? Temannya mau. Dia doakan temannya itu,
Dan saat itu juga temannya juga penuh dengan Roh Kudus. Langsung bisa berbahasa roh pada saat itu. Baru 1 hari jadi orang Kristen. Dan dia berkata, kalau dalam keadaan kacau aja Tuhan bisa pakai seperti itu, apalagi kita yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Amin. Yang sudah berpuluh tahun mungkin kita mendengar firman Tuhan, tapi kita nggak pernah bagikan kepada orang lain. Kita nggak pernah pakai firman Tuhan itu untuk memberkati orang lain. Kita selalu punya excuse untuk tidak melakukan itu. Nah, menurut ini firman ini ada 4 orang yang tipe macam orang yang ada. Yang pertama adalah orang yang able and willing, mau dan mampu. Able and willing. Tapi orang ini nggak banyak biasanya saudara. Able and willing, artinya punya skill dan punya kemauan. Tapi tidak banyak. Nah yang kedua ini lebih banyak. Unable but willing. Dia tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tapi ada kemauan. Nah ini perlu waktu untuk bisa memuridkan orang seperti ini ya. Tapi asal ada kemauan, Tuhan bisa rubah. Orang yang ketiga adalah able but unwilling. Ini lebih repot. Mau, ada skill tapi tidak mau. Ini juga banyak saudara. Banyak orang punya potensi, punya skill, tapi tidak mau dimuridkan. Tidak mau dimentor. Merasa mampu tanpa orang lain. Dia nggak bisa maju juga tanpa bantuan dari orang lain. Dan yang keempat ya udah forget it lah ya, unable and unwilling. Sudah nggak mampu dan nggak mau ya sudah. Nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi yang 1 dan 4 ini sedikit saudara. Yang paling banyak itu 2 dan 3. Unable but willing atau able but unwilling. Nah kalau unable but willing, itu bisa dimuridkan tapi perlu waktu. Anda perlu kesabaran untuk memuridkan orang tersebut. Karena skillnya mungkin rendah, pengertiannya rendah dan sebagainya. Tapi bisa, ada kemauan. Tapi yang ketiga ini, able but unwilling, saudara semuanya berdoa. Bukan berarti nggak bisa ya, maybe not yet. Banyak orang ini mengeraskan hati, dimuridkan nggak mau. Tapi mungkin suatu hari Tuhan akan rubah hatinya. Kita nggak tahu. Saudara berdoa sampai dia siap. Baru bisa dimuridkan dengan baik. Gitu. Nah saudara termasuk yang mana? Which one are you? Saudara able and willing? Atau saudara unable but willing? Atau mungkin able but not willing? Kita termasuk yang mana gitu? Saya diberkati dengan kesaksian dari mamanya Pastor Hank. Pada waktu di funeral, waktu Tante Yuliana ini meninggal, umur 90, Pastor Hank give a testimony. Bagaimana mamanya ini memenangkan dia. Nah saudara yang di sana tahu ya, waktu itu ada beberapa yang datang ya, Koremen atau siapa gitu waktu itu. Saudara tahu Pastor Hank ini dulunya orang yang sangat nakal. Drug dealer, tidur di jalanan, di semuanya. Dia cerita sendiri ini kan, waktu di funeral. Kalau dia pulang ke rumah, itu karena dia perlu uang. Tapi mamanya selalu terima dia. Dan mamanya tahu, kalau dia pulang, pasti ada barang yang hilang. Kadang-kadang TV hilang. Apa hilang? Ini hilang. Kenapa? Karena dia perlu duit untuk beli obat. Ini ceritanya Pastor Hank sendiri. Tapi yang saya luar biasa itu mamanya itu begitu sabar. Selalu tiap kali katanya Pastor Hank itu udah desperate, udah gak ada orang lain, gak ada tempat tinggal, dia telepon, "Ma, can I come?" "Oh please come." Langsung dibuatin makanan, disambut, diberkati.
akhirnya at God's timing, anak ini berubah. Dan kita tahu, yang he became a pastor, dan jadi berkat buat banyak orang. Ya mungkin ada bilang ya, of course, mungkin dia nggak perfect juga, ada hal-hal yang mungkin ada orang nggak setuju, but he dari anak jalanan jadi pastor, that's a big deal, right? Seperti Rasul Paulus dari pembunuh jadi penginjil, itu kan luar biasa sekali. But there has to be somebody will take the risk and sacrifice for their lives. Dan saya percaya Mama Pastor Heng ini tugasnya jauh lebih mulia mungkin dari banyak pendeta, karena apa yang dilakukannya itu benar-benar suatu hati yang mau berkorban bagi kehidupan anaknya ini. Dan saya berdoa, mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang berdoa untuk anak-anaknya. You pray for your children. Mungkin ada anak-anak yang susah untuk diatur. Mungkin ada anak-anak yang belum mau ikut Tuhan. But keep praying. Terus menabur. Pray with love. Pray to bless. So that one day, anak ini akan datang kepada Tuhan. Amin. Sebab doa kita tidak sia-sia. Belajar menjadi mentor bagi anak-anak kita. Anak-anak kita punya potensi. Tadi yang didoakan di sini, saudara mungkin bisa lihat, saudara mungkin belum lihat. But these people are full with potential. Saya tiap kali berbicara sama anak-anak, saya nggak main-main. Saya harus mikir dulu apa yang harus saya katakan. Saya nggak mau perkataan saya menjatuhkan mereka. Gitu. But I want to build up their faith. Supaya mereka ini menjadi benar-benar yang luar biasa. The next generation, terima kasih tim musik juga mulai memuridkan anak-anak youth untuk dipakai di dalam puji-pujian. It all takes effort. Semuanya itu perlu kesabaran dan perlu ketekunan. Bulan lalu saya mengajak anak saya dan Jessica pergi ke Seattle. Saya juga sebetulnya nggak kepengen ke sana. Itu conference bukan untuk saya gitu. Tapi kalau saya nggak ke sana, mereka juga nggak akan ke sana gitu. I have to sacrifice my time, sacrifice keuangan, semuanya, supaya mereka bisa hadir. Supaya mereka bisa melihat pekerjaan Tuhan itu. Supaya iman mereka bisa dibangkitkan lagi. So what is our part to make the next generation to rise? Untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa nantinya. Saat ini kita hanya berkorban dan kita menabur. Seperti Barnabas, dia generous. Dia tidak cari keuntungan, tapi dia hanya memberikan kepada Rasul Paulus dan Markus. Mungkin dia kecewa waktu Paulus itu meninggalkan dia. Tapi dia tidak mau berhenti di situ. Dia mau memberikan kesempatan kedua untuk Markus. Supaya Markus ini bisa bertumbuh terus. Gitu. Sometimes it takes risk. It takes decision to do the right thing. Tapi kalau kita lakukan itu, saya percaya akan ada buah-buah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. So di dalam kesimpulan, pertanyaan pertama, karena kita tahu Barnabas ini orang baik, yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Maukah Anda menjadi seperti Barnabas? Do you want to be like Barnabas? Karena melalui Barnabas muncul orang-orang hebat di sekitarnya. Maukah Anda dipakai Tuhan? Maukah Anda menjadi orang yang penuh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus? Dan penuh dengan iman, mengandalkan Tuhan. And the second question, maukah Anda mencari the next person? Who is the next person in your life? It could be your children, it could be your neighbor, it could be your friends, your family. Saya tidak tahu. But pray. Kalau saudara belum mendapatkan the next person itu berdoa, tanya Tuhan, siapa Tuhan the next person ini Tuhan? Pasti ada. Ini doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Atau mungkin saudara tidak pernah dimentor oleh orang. And you want to grow, and you try to find a mentor. Carilah seorang mentor bagi kehidupanmu. Karena mentor itu akan membantu engkau untuk bertumbuh
mengenal Tuhan lebih baik lagi. Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Are you ready to be a mentor and to be mentored? Saya panggil pemain musik, bisa maju ke depan. And let's pray to answer this question. Siapa? Siapa the next person itu? Could be person next to you, could be person that you never thought before. Minggu lalu, selesai ibadah, saya mengambil waktu untuk mengunjungi orang-orang yang saya doakan untuk dimenangkan bagi Tuhan. Mereka bukan orang Kristen, but they need someone. They need someone. Hanya kecil saja saya bagi hadiah yang dari Mother's Day itu. Happy Mother's Day saya bilang. Dan orang itu begitu happy, begitu sukacita waktu menerima hadiah itu. Be a blessing, be a generous person, because that will be your next Paul. That will be your next Timothy, yang saudara bisa menangkan untuk bisa membawa perubahan dalam kerajaan Allah. Amin. Kita nyanyikan satu pujian mungkin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, Mari kita nyanyikan sama-sama. hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus,
Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah didabur. Berikan roh kerelaan dalam hati kami. Yes, God. Willingness, Lord. Ampuni kalau kami sering mengeraskan hati. Tapi biarlah kami boleh dituntun oleh Roh Kudus. Boleh mendengar suara Roh Kudus. Dan boleh meresponi kehendak Roh Kudus. Mungkin Tuhan menyuruh kami untuk berbicara pada seseorang. Mungkin Tuhan minta kami untuk menasihati seseorang. Mungkin Tuhan memberi beban pada kami untuk mendoakan seseorang. Tapi kadang-kadang kami tidak perhatikan. Biarlah Tuhan pada siang hari ini ada hati-hati yang mau. Hati-hati yang mau taat. Hati-hati yang mau meresponi firman-Mu ya Bapa. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin anak-anak muda yang belum jelas hidup mereka. Mereka butuh tuntunan juga Tuhan. Beri kami hikmat, marifat, kekuatan untuk bisa membantu kehidupan mereka. Tuhan terima kasih. Khususnya untuk anak-anak kami berdoa Bapak. Beri kesabaran, beri hikmat, untuk kami mendidik mereka sesuai jalan kebenaran. Menjadi mentor yang baik. Memberikan contoh, bukan hanya memberikan perintah, tapi memberi contoh Tuhan. Pada kehidupan mereka ini Bapak. Sehingga kami menjadi mentor-mentor yang baik. Kami dapat menuntun mereka dalam kehidupan yang benar. Tolong kami Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami. Firman Tuhan akan menopang kehidupan kami. Kami tidak akan dibiarkan goyah atau lemah, tapi kami percaya janji-Mu ya dan amin. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu nih. Biarlah boleh menjadi pelaku-pelaku ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan umat yang percaya katakan, Amin. amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Terima kasih Pastor atas sharing the word of God. Saya sangat diberkati dan saya percaya saudara-saudari juga diberkati. Mari siapkan hati kita mau berdoa untuk our tithe and offering. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini kami semua ada di tempat ini, semuanya hanya karena kasih karunia-Mu dan berkat yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Amin. Bapa, selidiki setiap hati kami, Bapa. Kalau kami memberi bukan karena melihat kiri dan kanan, tapi kami sadar Tuhan, out of a grateful heart, Lord, we want to bring to you. Tuhan, karena Engkau yang sudah dulu memberi contoh pada kami, Engkau menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami bisa menjadi milik-Mu. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau layakkan kami. Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami ya Bapa. Kalau kami datang dengan persembahan yang kecil, Engkau tidak melihat nilai, tapi Engkau melihat hati kami. Amin. Ya Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Hati kami, jiwa dan pikiran kami. Supaya apa yang kami lakukan ini bukan hanya ritual, tapi kami sadar Tuhan. Karena Engkau sudah memiliki kami, menebus kami. Amin. Ini hal yang paling kecil yang bisa kami lakukan. Karena kami mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Pakai dan kiranya Engkau memberkati pemberian kami ini. Engkau pakai sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Supaya rencana-Mu ini terjadi Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang sudah memulai, Engkau akan yang menyelesaikannya. Kiranya Engkau memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini. Dan kami mau bersyukur Tuhan. Engkau libatkan kami dalam rencana-Mu yang luar biasa ini. Amin. Tuhan terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat memberi. Amen. Sama memberi, sambil memberi, mari kita memberi dengan sukacita, kita sambil memuji Tuhan, haleluya.
takkan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala